Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Clemencia Erna Kristina Sinaga. Saya adalah dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Berikut adalah beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu dan sedang saya ampu di semester ini, yaitu Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan 1 dan 2, Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen, Akuntansi Keuangan dan Biaya Terapan Manual dan Berkomputer, Komunikasi Bisnis, Kewirausahaan, dan Penganggaran. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah akuntansi biaya yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Sebelum menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan lulus mata kuliah prasyarat yaitu akuntansi pengantar. Mata kuliah ini diawali dengan pemahaman mengenai dasar-dasar dari konsep dan tujuan dari akuntansi biaya. Selanjutnya membahas mengenai perbedaan antara job order cost system dan proses cost system dari suatu konsep cost accumulation, penentuan total cost, unit cost, dan cost flow. Mata kuliah ini diakhiri dengan suatu konsep standar cost, variance, dan ayat-ayat jurnal yang berkaitan dengan standar costing. Pada semester ganjil tahun pembelajaran 2022-2023, di mata kuliah akuntansi biaya ini saya mengampu kelas C dan D. Untuk kelas C, kelas diadakan pada hari Jumat pukul 7 pagi sampai pukul 9.50. Sedangkan untuk kelas D diadakan pada hari Jumat pukul 10 sampai pukul 12.50. Berikut adalah CPL, CPMK, dan sub-CPMK pada mata kuliah ini. Untuk CPL ada 4. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep, prinsip, teknik, prosedur, dan teori akuntansi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir, mampu menguasai konsep, prinsip, teknik, prosedur, dan teori akuntansi. Untuk CPMK ada 2. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, dan memecahkan short case tentang konsep klasifikasi biaya, konsep pengukuran, pencatatan, dan penyajian biaya pada perusahaan manufaktur. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu mencatat, mengukur transaksi pada perusahaan manufaktur, menyusun laporan harga pokok penjualan, laporan biaya produksi, dan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Ada 13 sub CPMK di dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mampu menjelaskan lingkungan akuntansi biaya dilihat dari perspektif internal dan perspektif eksternal. Sampai dengan sub CPMK yang ke-13 yang sudah saya lampirkan di dalam RPS, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi biaya standar, menetapkan standar, dan menganalisis varians. Di dalam mata kuliah akuntansi biaya ini ada 13 topik di dalamnya. Yang pertama, Cost Accounting Overview. Yang kedua, Basic Cost Concept and Cost Accounting Information System. Ketiga, Cost Behavior Analysis. 4. Cost System and Cost Accumulation. 5. Job Order Costing. 6. Process Costing. 7. The Cost of Quality and Accounting for Production Loss. 8. Costing by Product and Joint Product. 9. Materials, Controlling, Costing, and Planning. 10. Labor, Controlling, and Accounting for Cost. 11. Factory Overhead, Departmentalization, Direct and Indirect Departmental Cost. 12. Factory Overhead, Plan, Actual, and Applied. Dan yang ke-13, Standard Costing, Setting Standard and Analyzing Variance. Kemampuan akhir yang diharapkan, di sini saya memberikan contoh untuk topik keempat pada minggu yang keempat, yaitu Cost System and Cost Accumulation. Di mana yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, menjelaskan, mengidentifikasi biaya pada kategori atau klasifikasi yang relevan. 2. Mahasiswa mampu mengukur dan mencatat informasi biaya pada kategori atau klasifikasi yang relevan. 3.
mahasiswa mampu membuat laporan harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur. Yang keempat, mampu menyusun laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. 5. Mampu menjelaskan perbedaan antara job order costing dan proses costing. Sistem pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah akuntansi biaya pada semester ini adalah pembelajaran tatap muka atau PTM, di mana mahasiswa dalam kelompok membuat ringkasan materi kuliah dan dikumpulkan di LMS sebelum perkuliahan. Dosen membagikan materi perkuliahan sebelum hari perkuliahan dimulai. Selanjutnya, diadakan kuis singkat secara individu maupun pertanyaan singkat melalui Mentimeter atau Padlet, dan dapat juga dilakukan games melalui Kahoot. Selanjutnya, dosen memberikan ceramah mengenai topik yang dibahas, dan di akhir perkuliahan ada penyelesaian latihan soal secara berkelompok maupun individu, dan pengumpulan jawaban melalui LMS maupun lembar kerja, dan diadakan pembahasan jawaban latihan soal. Metode pembelajaran yang saya adakan di mata kuliah ini adalah gabungan antara flip learning dan pembelajaran kooperatif, di mana untuk flip learning, dosen membagikan materi perkuliahan sebelum hari perkuliahan dimulai sehingga mahasiswa sudah belajar terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Lalu, materi yang dibagikan dapat berupa RMK, video, PowerPoint, maupun latihan soal yang akan dibahas langsung di kelas. Untuk pembelajaran kooperatif, di sini dosen memberikan penjelasan mengenai materi yang dibahas dan dosen mengorganisasi mahasiswa menjadi beberapa kelompok belajar, membimbing dan mengarahkan kelompok dalam mengerjakan latihan soal dan memberikan evaluasi kepada kelompok. Teknik pembelajaran ini khususnya untuk flip learning diharapkan dapat menopang terwujudnya pembelajaran yang otentik serta berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Interaksi antara DES dan mahasiswa dapat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Untuk di dalam kelas dapat dilakukan melalui diskusi interaktif dan ceramah interaktif. Di dalam diskusi interaktif, kelompok yang membuat RMK menjelaskan contoh soal yang dibuat dan ada diskusi kelompok untuk menjawab latihan soal. Sementara untuk ceramah interaktif, dosen menjelaskan mengenai materi dan membuka sesi tanya jawab kepada mahasiswa untuk bertanya. Interaksi antara DES dan mahasiswa di luar kelas dapat dilakukan melalui WhatsApp group, melalui Learning Management System yaitu belajar USD ACID, maupun mahasiswa dapat bertemu dengan dosen secara langsung di ruang kerja. Sistem penilaian mata kuliah. Yang pertama, untuk aktivitas kelas saya berikan bobot 40%, di mana terdiri dari 13 kali pertemuan dan setiap pertemuan saya berikan bobot 3,08%. Di mana di dalam aktivitas kelas ini ada kuis, tugas, PR, dan partisipasi kelas. Sedangkan untuk ujian ada 3 ujian yang dilakukan. Yang pertama ujian tengah semester, ujian sisipan, dan yang terakhir ujian akhir semester. Untuk masing-masing ujian saya berikan bobot 20% dan dilakukan secara ujian tertulis. Teknik penilaian mata kuliah. Di sini 13 kali pertemuan tatap muka di kelas, tiap pertemuan saya berikan bobot 3,08%. Untuk pertemuan di dalam kelas, untuk teknik penilaian di dalam kuis adalah jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikalikan 100%. Sedangkan untuk latihan soal ada 3 indikator penilaian. Yang pertama adalah ketepatan waktu dalam pengumpulan, kedua proses dan kualitas hasil diskusi kelompok, yang ketiga adalah jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal dikalikan 100%. Untuk partisipasi kelas, di sini dosen memberikan poin kepada mahasiswa yang aktif dalam bertanya, memberikan tanggapan, dan menjawab latihan soal di depan kelas. Untuk ujian tengah semester, ujian sisipan, dan ujian akhir semester, teknik penilaiannya sama, yaitu terdapat 40 soal yang terdiri dari soal pilihan ganda, soal isian pendek, dan soal uraian panjang. Setiap soal diberikan bobot sehingga hasil akhir jika semua soal dijawab dengan benar adalah 100. Berikut adalah video proses belajar mengajar di kelas untuk mata kuliah akuntansi biaya pada minggu yang keempat dengan topik Cost System and Cost Accumulation. Terima kasih. Oke, masukkan filmnya 158346. 158346. Oke, kelompoknya silakan beri nama bebas, mau diberi nama apa?
individu ya, kelompok. Kelompok. Ada 10 detik, ada 20 detik. Oke, kita mulai ya. Kiowo. Oke, kita mulai. Oke, biaya utama adalah penjumlahan dari, silakan ditulis. Kita next. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Ini hanya 10 detik ya teman-teman. Ayo, biaya konversi adalah penjumlahan dari. Oke, pertanyaan 3, biaya manufaktur penjumlahan dari. Oke, pertanyaan keempat, contoh biaya overhead kecuali. Sengit kenal sama Item-item yang berhubungan dengan harga pokok produksi kecuali. Kecuali. Oke, hitung-hitungan. Ayo, ini sederhana hitungan. Mana Bang Yesus Kristus ini? Yang mana Bang Yesus Kristus? Oh. Diskusi kita terus nih.
Mas kita kenal. Pertanyaan terakhir. Oh, juara pertama yang mana ini? Oh. Ini semua biaya manufaktur ya, tanpa mempedulikan perilaku biaya itu biaya tetap atau biaya variabel, itu mengalir melalui perkiraan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Nah, di sini teman-teman lihat di sini aliran biayanya ya, ada kas, ada aset yang dapat disusurkan, ada utang usaha ya. Nah, ini kita gunakan untuk pembelian bahan baku maupun untuk biaya manufaktur lainnya. Ya. Nah, untuk pembelian bahan baku ini masuk ke persediaan bahan baku. Ya, kita akui pembelian bahan baku ini kita akui di persediaan bahan baku, dan untuk biaya manufaktur lainnya terdiri dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Ya, diingat lagi biaya manufaktur itu komponennya apa saja teman-teman? Biaya manufaktur, komponen dari biaya manufaktur apa saja? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Vincent. Gimana? Biaya manufaktur apa saja? Oke, direct material, direct labor, dan factory overhead. Nah, di sini kita lihat ya, aliran biaya manufaktur untuk bahan bakunya dari sini. Lalu di sini ada direct labor dan ada factory overhead. Ya, biaya overhead itu ada tenaga kerja tidak langsung, bahan baku tidak langsung, lalu juga ada listrik, asuransi, depresiasi. Ya, nah di sini persediaan bahan baku dan juga biaya manufaktur lainnya, ya, aliran biayanya masuk ke barang dalam proses. Ya, aliran biayanya masuk ke barang dalam proses. Nah, di sini ketika barang dalam proses itu sudah selesai menjadi barang jadi, maka di sini akumulasi biayanya menjadi biaya barang yang sudah selesai. Ya, nah biaya barang yang sudah selesai atau menjadi barang jadi masuk ke finished good inventory atau persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi yang sudah terjual, ya, jadi cost barang terjual itu kita akui sebagai HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, inilah aliran biaya di dalam perusahaan manufaktur, ya. Nah, di sini sistem pengelompokan biaya. Biaya itu dialokasikan ke unit produksi, dapat berupa biaya aktual dan juga dapat berupa biaya standar. Ya, untuk biaya aktual dan biaya standar itu perlakuannya bagaimana? Ya, untuk biaya aktual atau bisa disebut dengan sistem biaya historis, ini informasi biayanya dikumpulkan pada saat biaya terjadi. Ya, tetapi penyajian hasilnya ditunda sampai seluruh operasi produksi di periode akuntansi itu telah selesai dilakukan. Sedangkan untuk standar cost system atau sistem biaya standar di sini produk biaya aktual juga dicatat, ya. Akan tetapi varians atau selisih antara biaya aktual dengan biaya standar dikumpulkan di perkiraan yang terpisah. Nah, penyajian di bank ini bagaimana, Bu? Kita menggunakan yang actual cost system atau standar cost system. Kita menggunakan yang actual cost system, ya, untuk yang bank ini. Oke, alokasi biaya ke unit
produksi itu juga dapat memasukkan seluruh biaya manufaktur atau hanya biaya manufaktur variabel saja. Kalau memasukkan seluruh biaya manufaktur, alokasi biaya unit produksi yang memasukkan seluruh biaya manufaktur disebut full absorption costing atau variable costing. Full costing atau variable costing. Yang mana teman-teman? Alokasi biaya ke unit produksi yang memasukkan seluruh biaya manufaktur itu disebut full costing atau variable costing. Full costing, ya. Sedangkan untuk variable costing ini adalah alokasi biaya ke unit produksi yang memasukkan hanya biaya manufaktur variabel saja, ya. Nah, penyajian dalam topik ini dan topik-topik selanjutnya itu kita menggunakan full costing. Nah, perbedaannya apa? Dampaknya untuk full costing dan variable costing. Oke, kita ulas lagi. Untuk yang full costing ini kan kita memasukkan seluruh biaya langsung dan tidak langsung, ya teman-teman. Kalau kita memasukkan seluruh biaya langsung dan tidak langsung, maka nilai persediaannya itu akan lebih tinggi dibandingkan variable costing. Kenapa? Karena seluruh biayanya kita masukkan, ya kita akui, kita bebankan sehingga produk selesai itu komponennya ada direct cost dan ada indirect cost, ya. Sedangkan untuk variable costing, fixed costnya kita masukkan kemana? Di sini kan hanya memasukkan biaya variabel saja untuk variable costing. Oke, bagaimana? Variable costing itu hanya memasukkan biaya manufaktur variabel saja. Lalu fixed costnya kita masukkan kemana? Kita akui di mana? Ya, bisa? Jom. Laporan laba rugi, ya. Jadi fixed costnya ini kita langsung bebankan menjadi biaya periode di laporan laba rugi, ya, sehingga nilai inventory-nya hanya mencakup variabel costnya saja, ya, atau biaya variabelnya saja. Nah, di sini maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa 4 jenis sistem biaya dapat dikonstruksikan dengan pengukuran jumlah aktual atau jumlah standar, ya, baik dalam perhitungan biaya langsung atau perhitungan full costing. Oke. Selanjutnya ada akumulasi biaya. Nah, akumulasi biaya ini ada 2 cara, ya. Ada job order costing dan ada proses costing. Oke. Untuk perhitungan berdasarkan pesanan atau job order costing dan berdasarkan proses atau proses costing, di sini adalah 2 metode akuntansi biaya yang paling banyak digunakan, ya. Nah, kedua metode ini, job order costing dan proses costing, itu memiliki aspek yang sama, teman-teman, ya. Nah, meskipun objek final dari kedua metode ini adalah unit produksi, tetapi kedua metode ini berbeda secara mendasar dalam pendekatannya untuk penelusuran biaya, ya. Kita lihat perbedaannya antara job order costing dan proses costing. Untuk job order costing, ini biaya diakumulasikan untuk setiap batch, lot, atau pesanan pelanggan. Sedangkan untuk proses costing, ini biaya diakumulasikan berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemennya. Ya, lalu perbedaan selanjutnya apa? Produk yang diproduksi, ya. Jika job order costing, produk yang diproduksi dalam suatu departemen itu sifatnya heterogen, ya. Contohnya bengkel, tempat reparasi, percetakan, ya. Kalau di bidang jasa itu ada hukum, arsitek, dan konsultasi. Sedangkan untuk akumulasi berdasarkan proses, di sini proses costing itu digunakan jika semua unit yang dikerjakan dalam satu departemen itu bersifat homogen atau bila tidak ada kebutuhan untuk membedakan antar unit. Ya, contohnya adalah pabrik minuman, tekstil, atau peralatan rumah tangga. Jadi untuk menentukan biaya manufaktur itu kita menggunakan biaya bahan baku langsung yang digunakan. Ya, lalu menentukan biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga menentukan biaya overhead menentukan biaya bahan baku langsung, menentukan biaya tenaga kerja langsung, menentukan biaya overhead pabrik, dan menentukan biaya pokok produk selesai. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
yang actual cost system dan standar cost system perbedaannya apa tadi? Dia bisa jawab nggak? Actual cost system dengan standar cost. Informasinya baru bisa disajikan setelah hasil periode berapa. Kalau standar konsisten itu sebelum kerja itu sudah dibutuhkan biaya produknya yang akan digunakan. Memasukkan seluruh biaya manufaktur ya, yang tetap maupun yang variabel ya, tidak memperhatikan perilaku biayanya. Lalu kita belajar ada perilaku biaya itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan ada biaya semi variabel. Kalau variabel costing hanya memasukkan biaya manufaktur yang variabel saja ya. Lalu fixed cost-nya bagaimana? Biaya tetapnya langsung kita bebankan ke laporan laba rugi menjadi biaya variabel ya. Itu perbedaan antara full costing dan variable costing. Oke teman-teman, ini ada contoh soal ya, sudah saya bagikan di LMS, di PowerPoint. Sudah dikerjakan belum? Sudah? Oke, ada yang mau maju untuk menjawab? Silakan. Saya mau ya. Demikian video kali ini, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.